Halo, apa kabar? Semoga kalian semua tetap bersemangat dalam belajar dan menggali pengetahuan. Bertemu lagi dengan Ibu Meli. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan sampah agar tidak terjadi penumpukan dan pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak, mari kita simak ya penjelasannya. Nah, sampah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan produksi maupun kegiatan rumah tangga yang dapat menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Sampah dapat berupa material sisa yang tidak dipakai lagi. Namun, sebenarnya beberapa sampah ada juga yang dapat dimanfaatkan kembali apabila diolah dengan tepat. Sampah yang menumpuk dan mencemar lingkungan tentu menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, perlu ada upaya untuk mengatasinya. Sebagaimana kita ketahui, sampah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Nah, tujuan dari pengelompokan sampah tersebut adalah untuk memudahkan proses pembuangan dan pengolahan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Selain itu, dengan memisahkan pembuangan sampah organik, anorganik, dan B3 juga dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Karena sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah dengan menggunakan 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce. Atau mengurangi sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Misalnya, dalam penggunaan sampah plastik, kita dapat mengurangi sampah plastik dengan membawa kantong belanja sendiri ketika ingin berbelanja di pasar tradisional atau pasar swalayan. Nah, cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Salah satu contohnya, kita dapat menghindari penggunaan sedotan plastik sekali pakai. Kita dapat beralih menggunakan sedotan yang terbuat dari stainless sehingga dapat digunakan kembali dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, cara yang ketiga ini kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain karena barang-barang bekas yang dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan-kerajinan yang cantik dan menarik seperti tas dari bungkus kopi, tempat pensil dari kaleng bekas, kursi dan meja dari drum minyak, dan masih banyak lagi. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan.
Misalnya ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja ke swalayan atau pasar tradisional. Yang terakhir adalah replant. Replant adalah kegiatan penanaman kembali atau sering disebut juga dengan reboisasi. Contohnya, melakukan kegiatan kreatif seperti membuat pupuk kandang dari kotoran hewan atau pupuk kompos dari daun-daun kering untuk berkebun di pekarangan rumah. Dengan menanam beberapa pohon lingkungan, akan menjadi indah dan asri. Selain itu, dengan menanam beberapa pohon juga dapat membantu pengaturan suhu pada tingkat lingkungan mikro atau sekitar rumah sendiri dan mengurangi kontribusi atas pemanasan global. Nah, kelima cara yang telah disampaikan tadi sebenarnya sederhana, bukan? Dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, dari 5 R sederhana ini bisa memberikan dampak yang besar bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan barang tidak dipakai menjadi kerajinan yang bernilai seni adalah dari pengrajin cenderamata. Dari barang bekas, barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Nah, cenderamata yang dihasilkan dari barang-barang bekas ini dapat berupa tempat tisu, gantungan kunci, tas, vas, bunga, dan masih banyak lagi. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendapatkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan seorang. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Jagalah selalu kelestarian lingkungan kita agar tercipta lingkungan yang asri, nyaman, dan terhindar dari polusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.